Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rafalia Dian Francisca dari kelompok 1 sebagai moderator akan memandu jalannya praktek sidang perdata perkara cerai gugat pada siang hari ini. Sebelum memulai persidangan, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang luar biasa ini akan bertugas menjalankan persidangan. Yang pertama ada Rahmi Zahra Isnafarli sebagai hakim ketua. Yang kedua ada Ahmad Raikan sebagai hakim anggota 1. Yang ketiga ada Vika Mutaro sebagai hakim anggota 2. Yang keempat ada Septiana Herawati sebagai panitra. Yang kelima ada Renaldi Kurnia sebagai tergugat. Yang keenam ada Marsa Arkan sebagai penggugat. Yang ketujuh ada Dinda Dinanti sebagai kuasa hukum tergugat. Yang kedelapan ada Camelia Ayu Firdaus sebagai kuasa hukum penggugat. Yang kesembilan ada Siti Alvina sebagai saksi penggugat. Yang kesepuluh ada Ferlian Farel sebagai saksi tergugat. Yang ke-11 ada saya sendiri, Rafalia Dian sebagai mediator selaku moderator pada sidang kali ini. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu kronologinya. Pada hari ini, Senin 7 April 2025, Ibu Marsa sebagai penggugat mengajukan gugatannya ke Kepala Pengadilan Agama Semarang, menggugat Bapak Renaldi Kurnia yang berstatus sebagai suami sahnya. Hubungan suami istri ini yang harmonis telah pudar dan diambang perpisahan. Dalam 5 tahun pernikahan, diduga 2 tahun belakangan ini rumah tangga tergugat dan penggugat kerap terjadi percekcokan yang menyebabkan hubungan antara keduanya semakin renggang. Ibu Marsa merasakan kejanggalan kepada suaminya bahwa tergugat pun pernah ketahuan selingkuh. Tergugat sering pulang larut malam, bahkan tidak pulang hingga selama 3 bulan. Dan tidak terpenuhinya nafkah batin. Dari hal ini, penggugat merasa bahwa hak dan kewajiban tergugat tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rasa kasih sayangnya seolah-olah luntur. Di samping itu, alasan tergugat bahwa Ibu Marsa memilih untuk child free. Perselisihan pendapat yang sering terjadi menyebabkan tergugat murka. Seketika bom waktu meletus. Rasa sakit yang dialami oleh penggugat sudah tidak bisa ditahan sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah dan menggugat Bapak Renaldi. Lalu bagaimanakah kelanjutan perkara ini? Mari teman-teman kita saksikan dengan seksama dan sikap yang kondusif agar praktek persidangan ini berjalan dengan semestinya dan tercapai kepastian hukumnya. Silakan untuk kelompok 1 menempati posisi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara nomor 121-G/PDT-G/2025-PA Semarang antara Marsya Arkan binti Dias sebagai penggugat melawan Renaldi Kurnia bin Pratama sebagai tergugat. Senin 7 April 2025 akan dimulai. Sebelum kita mulai persidangan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, di dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan hormat kepada pengadilan. Kedua, sebelum sidang dimulai, panitera penuntut umum, penasehat hukum, dan pengunjung duduk di tempat masing-masing dalam ruang sidang. Yang ketiga, pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semuanya wajib berdiri dan menghormati. Keempat, pada saat mengikuti ruang sidang, wajib menunjukkan sikap sopan antara lain tidak mengeluarkan kata-kata atau suara-suara yang mengganggu proses persidangan, tidak merokok, makan, minum, meludah di ruang persidangan, dan hal-hal lain yang berpotensi menghambat jalannya persidangan, serta siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan. Kelima, selanjutnya pengambilan foto, video, ataupun rekaman audio tidak bisa dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum. Yang keenam, siapapun yang melanggar martabat maupun tata tertib persidangan setelah diperingatkan oleh Ketua Majelis Hakim
atas izin majelis persidangan, maka dapat dikeluarkan dari ruang persidangan. Yang ketujuh, dalam hal pelanggaran tata tertib, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bersifat suatu tindak pidana untuk mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Kepada penggugat dan tergugat dengan kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 121-PT-TTG-2025-PA Semarang antara Marsha Arkan Binti Dias sebagai penggugat melawan Renaldi Kurnia Bin Pratama sebagai tergugat pada hari ini Senin 7 April 2025 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka dan tertutup untuk umum. Saudara penggugat apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap untuk persidangan hari ini. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Saudara penggugat dan saudara tergugat, silakan saudara penggugat dan tergugat memperlihatkan kartu identitas kepada saya terlebih dahulu. Baik, untuk saudara penggugat, nama saudari Marsha Arkan, tempat tanggal lahir Demak 11 Desember 1999, alamat Jalan Lingga nomor 3 RT 1 RW 2 Karangtempel Semarang Timur, agama Islam. Saudara tergugat atas nama Renaldi Kurnia Bin Pratama, Semarang 11 Mei 1997, alamat Jalan Lingga nomor 3 RT 1 RW 2 Karangtempel Semarang Timur, agama Islam. Saudara penggugat apakah datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Saya didampingi dengan kuasa hukum saya, Mulia. Baik, untuk kuasa hukum saudara penggugat, silakan dapat memperlihatkan kartu identitas dan tanda pengenal kepada kami dan dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamilia Ayu Daud SMH dari kantor advokat dan hukum Kamilia Ayu SMH dan rekan yang beralamatan di Jalan Gerakan nomor 3 RT 2 RW 1 Berbatu Akik Bayu, Kota Semarang. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum saudara tergugat, silakan dapat memberikan kartu identitas dan tanda pengenal kepada kami dan silakan dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang mulia. Perkenalkan, saya Dida Dinandi SHMH dari kantor advokat dan hukum Dida Dinandi SHMH dan rekan yang beralamat di Jalan Lingga nomor 5 RT 4 RW 2 Karangtempel Kota Semarang. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Terima kasih yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara mengetahui kenapa saudara didatangkan ke dalam persidangan hari ini? Saya setuju persidangan hari ini atas gugatan perceraian, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah benar saudara Marsha merupakan istri sah dari saudara? Benar, Yang Mulia. Dia adalah istri sah saya bernama Marsha Arkan.
Saudara penggugat, apakah benar Saudara Renaldi merupakan suami sah dari saudara penggugat? Benar yang mulia, tergugat adalah suami saya. Baiklah, kalau begitu, saudara tergugat dan penggugat, saudara sekalian, datang pada persidangan hari ini merupakan panggilan yang dinyatakan patut dan resmi secara hukum atas perkara cerai gugat antara saudari Marsha Arkan binti Dias sebagai penggugat melawan saudara Renaldi Kurnia Bing Pratama sebagai tergugat, dan saya selaku hakim sesuai dengan pasal 30 ayat 1 HIR berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, perceraian tidaklah baik dan tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saudara penggugat dan tergugat sebelumnya mengetahui hal tersebut? Mengetahui yang mulia. Mengetahui yang mulia. Baik, untuk selanjutnya silahkan hakim anggota untuk dapat membantu memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara tergugat dan penggugat, pada saat pernikahan, bukankah kalian saling mengucapkan janji untuk setia? Lantas mengapa hari ini ingin bercerai? Kita sebagai hamba dari Tuhan Yang Maha Esa bisa untuk mendapatkan ridho, hidayah, serta petunjuknya. Kalau kita sebagai hambanya saja lalai terhadap janji kita, Allah sangat tidak suka dengan perceraian. Alangkah baiknya permasalahan saudara tergugat dan penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan dengan kepala dingin. Saudara penggugat dan tergugat, saya lihat dari isi gugatan bahwasanya saudara menjalin rumah tangga pada tanggal 11 Januari 2020, yang mana artinya sudah lebih dari 5 tahun saudara menjalin hubungan rumah tangga, dan tentu pastinya banyak sekali kenangan-kenangan manis yang sangat sulit dilupakan, dan perceraian sangat amat disayangkan. Apakah saudara penggugat dan tergugat tidak ingin mempertimbangkan kembali? Sudah yang mulia, tetapi saya sudah muak dan tidak bisa kembali lagi dengan suami saya yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, kita selaku manusia tidak akan luput dari yang namanya kesalahan, dan kita sebagai manusia juga harus saling memaafkan kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Karena perceraian sangat amat disayangkan bila mana terjadi, dan nanti dampaknya akan sangat besar bagi saudara tergugat dan penggugat. Apakah saudara telah dikaruniai anak? Tidak yang mulia. Lantas mengapa? Memang kamu dari awal memiliki kesempatan untuk tidak memiliki anak yang mulia. Kesempatan untuk tidak memiliki anak. Baik, terima kasih ya mulia. Baik, terima kasih hakim. Untuk memperkuat nasihat bahwasanya perceraian memanglah hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat mengurungkan niatnya dan dapat untuk berdamai, karena sakinah, mawaddah dan warahmah merupakan tujuan kita bersama. Oleh karena itu, untuk tercapainya hal tersebut, kita harus bisa menempatkan diri sebagai suami dan sebagai istri. Dan bagaimana kalau kita lakukan perdamaian terlebih dahulu, Bapak dan Ibu? Izin membantu menjawab yang mulia. Klien saya sudah mencoba berdiskusi guna memperbaiki hubungan berdamai dengan tergugat, namun ternyata video tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, klien saya tetap mengambil keputusannya. Terima kasih. Baik, untuk pihak tergugat, bagaimana Anda sebagai suami sah dari pihak penggugat, apakah siap dan mau untuk bercerai dengan istri Anda? Izin membantu menjawab yang mulia. Pasangan suami istri mana yang siap untuk bercerai? Sejujurnya klien saya tidak ingin bercerai, tetapi istri klien saya tetap menginginkan hal itu. Jadi dengan rasa hormat saya serahkan semuanya kepada majelis hakim saja. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara penggugat, bagaimana Anda tetap yakin dan untuk meneruskan persidangan hari ini? Saya tetap akan menggugat suami saya yang mulia. Baik, sebelumnya Ibu sebaiknya Ibu untuk dapat mempertimbangkan kembali terkait gugatannya, karena kita dapat menyelesaikannya terlebih dahulu secara baik-baik. Mohon maaf yang mulia, sepertinya kami sudah tidak bisa kembali lagi bersama yang mulia. Baiklah saudara penggugat dan tergugat, sepertinya proses mediasi pada hari ini belum berjalan dengan baik dan belum menemukan titik temu. Oleh karena itu, harapan kami tentu saja adalah perdamaian, karena sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, majelis masih berkewajiban untuk memberikan kesempatan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Bapak dan Ibu secara kekeluargaan melalui mediasi. Oleh karena itu, apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk melakukan mediasi terlebih dahulu? Yang mulia. Bersedia yang mulia.
Baik, saya akan memilihkan mediator untuk saudara tergugat dan tergugat. Tapi sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu penggugat dan tergugat telah memiliki rekomendasi untuk mediator yang akan mendampingi proses mediasi Bapak dan Ibu? Kami serahkan ke majelis hakim saja yang mulia. Diserahkan kepada majelis hakim saja yang mulia. Baik, saya akan memilihkan mediator sebagai pendamping mediasi, yakni saudara Rafelian Dian SHMH. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik, untuk melakukan tahap mediasi maka persidangan ini akan dilanjutkan dan ini merupakan panggilan yang resmi dan patuh secara hukum. Oleh karena itu, sidang perkara nomor 121 /PDTT/2025 PA Semarang saya nyatakan ditunda. Kepada yang terhormat, saudara penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang mediasi. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Apakah Bapak dan Ibu sudah tahu mengapa Bapak dan Ibu berada di dalam ruangan ini? Untuk mediasi. Untuk mediasi. Baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rafaelia Dian Francisca selaku mediator yang telah dipilih oleh Hakim Ketua beserta persetujuan Hakim Anggota dan tentunya sesuai kesepakatan dari Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu menurut keputusan MA nomor 1 tahun 2016 bahwa semua perkara perdata pada tingkat pertama wajib hukumnya untuk melakukan perdamaian. Maka di sini saya selaku mediator yang akan memandu jalannya mediasi pada kali ini. Untuk mempersingkat waktu saja, saya bacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak dan Ibu kedua belah pihak diperbolehkan berbicara secara bergantian setelah persetujuan dari mediator. Yang kedua, Bapak dan Ibu tidak diperbolehkan memotong obrolan satu sama lain. Yang ketiga, Bapak dan Ibu kedua belah pihak tidak diperbolehkan menyerang satu sama lain dalam bentuk tindakan maupun perkataan. Yang keempat, tidak diperbolehkan merokok. Yang kelima, tidak diperbolehkan bermain HP. Dan yang keenam, tidak diperbolehkan untuk merekam isi pembicaraan pada mediasi kali ini. Apakah Bapak dan Ibu sepakat? Sepakat Ibu. Sepakat. Baik. Menurut informasi yang saya terima, Ibu Marsha ini mengajukan gugatan perceraian atas Bapak Renaldi di pengadilan. Apakah Ibu Marsha bisa ceritakan kepada saya alasan kuat mengapa Ibu menggugat cerai Bapak? Awalnya memang pernikahan kami itu harmonis-harmonis saja. Tetapi kan memang dari awal kita berdua memiliki kesepakatan, yaitu tidak memiliki anak. Dan setelah itu makin lama menurut saya Ibu makin renggang, beliau jarang pulang. Dan parahnya lagi dia berselingkuh berkali-kali Ibu, mohon maaf nggak sekali, 2 kali. Saya melihat dia itu berselingkuh. Dan menurut saya kali ini saya tidak bisa membiarkan saya sakit lagi. Ini untuk mental saya, hati saya, kenyamanan saya. Dan akhirnya saya untuk memutuskan menceraikan suami saya Ibu. Baik. Sebelumnya saya di sini izin bertanya, apakah sebelum perkara ini masuk pada tahap pengadilan ini, apakah dari kedua belah pihak Bapak dan Ibu sudah melakukan perdamaian secara kekeluargaan terlebih dahulu? Tentu saja sudah, kami sudah membicarakan dengan keluarga kami, berdua pun sudah di rumah kita. Tetapi tetap saja endingnya itu bertengkar terus Ibu. Malah kayak bani bara di dengar tetangga kan nggak enak. Ini tuh kayak menurut saya udah nggak kayak rumah lagi, udah nggak nyaman untuk ditinggali Ibu. Jadi tetap saya ingin mengajukan cerai suami saya Ibu. Ya memang benar Bu, kami itu sudah melakukan mediasi dengan kedua pihak keluarga. Tetapi itu istri saya tuh selalu gitu Bu, selalu marah-marah, yang membuat mediasi itu tuh selalu gagal. Jadi ya seperti itu Bu. Gimana nggak gagal? Kamu selingkuh terus. Kan kita udah, kamu nggak sekali 2 kali loh selingkuh. Aku udah sering mergoki kamu, aku punya bukti semuanya. Itu masalah yang udah-udah. Udah yang mana? Baru lagi juga ada. Kamu kan selingkuh berkali-kali. Itu cuma rekan kerja, kok kamu bisa-bisanya berpikiran seperti itu? Target kamu aja kali. Nggak sembuh-sembuh kamu itu. Maaf Ibu,
harap tenang terlebih dahulu. Di sini saya coba simpulkan terlebih dahulu. Setelah tadi upaya perdamaian secara kekeluargaan tidak berhasil, apakah saya boleh mengajukan opsi untuk Bapak dan Ibu melakukan ambil cuti liburan bersama, lalu memperbaiki hubungan ini kembali dan menyelesaikan secara kekeluargaan kembali? Apakah bisa antara Bapak dan Ibu saja? Tentu saja untuk cuti berlibur kita sudah mengambil kok. Kita ya siapa tahu sih, ya siapa yang nggak mau sih kita berdamai, tetapi tetap saja namanya orang selingkuh itu tabiat Ibu. Saya udah nggak bisa sama dia lagi, saya sudah capek, saya sudah muak, saya intinya tuh nggak bisa lagi. Saya ingin bercerai dengan suami saya, intinya seperti itu Ibu. Begini Bu, memang tuh kami sudah melakukan liburan, sudah melakukan ya relaksasi gitu Bu. Cuma dia tuh kembali lagi mempermasalahkan masalah yang udah-udah gitu Bu. Yang membuat tuh liburan kita udah kita rencanakan lama menjadi gagal lagi ya gara-gara dia tuh nggak bisa menurunkan emosinya. Gimana aku nggak emosi? Kamu catatan sama orang lain, kira nggak tahu walaupun itu cowok, emang aku nggak tahu itu siapa? Itu selingkuh kamu kan? Itu cuma klien. Kliennya mana? Klien transferan, klien yang ke hotel ya. Ya namanya aja pengusaha ya pasti meeting ataupun kemana ya pasti ke hotel atau ke restoran. Kok kamu bisa-bisanya berpikiran seperti itu? Maksudnya berdua? Emang teman-teman kamu itu berapa sih? Kok cuma berdua aja? Ya namanya rekan kerja pastinya banyak toh. Loh kok cuma berdua? Maksudnya itu gimana? Maaf Bapak Ibu, harap tenang terlebih dahulu. Saya ingatkan kembali tentang peraturan tadi yang saya bacakan di awal. Di sini Bapak dan Ibu telah melakukan upaya berdamai dengan cara liburan juga, namun tidak berhasil. Di sini saya ingin memastikan kembali lagi, apakah Ibu benar-benar ingin menggugat cerai Bapak, dan apakah ada alasan lain yang belum Ibu sampaikan kepada saya untuk menggugat Bapak? Ya benar Ibu, saya tetap ingin menceraikan suami saya dengan alasan beliau ini nggak bertobat. Memang tabiatnya aja dia selingkuh 3 bulan, nggak pulang sama cewek lain, dikira saya bodoh apa gimana, saya punya bukti semuanya. Hah? Kamu pikir aku sebodoh itu? 3 bulan aku nggak pulang tuh karena itu tuh aku nyari kerja, nyari uang buat kamu. Kan aku masih ngasih kamu uang bulanan gitu. Kok bisa-bisa kamu tuh nuduh aku tuh selingkuh? Cari uang buat aku sama cewek lain kali dibagi, ya kan? Emangnya nggak tahu? Aku nggak asal nuduh kamu. Aku punya bukti semuanya. Kira aku asal nuduh gitu? Aku nggak emang aku di mata kamu tuh emang kurang apa gitu? Sampai-sampai kamu selingkuhin. Kalau untuk masalah awal kita nggak punya anak kan kita memang udah dari awal untuk kesepakatan. Emang kurangnya aku gimana? Baik Ibu, harap tenang terlebih dahulu ya. Di sini saya hanya mengingatkan kembali bahwa rumah tangga itu memang selalu ada masalah, namun bukan akhirnya itu hanya bercerai solusi terakhirnya. Dan coba Bapak dan Ibu bayangkan waktu dahulu Bapak dan Ibu saling mencintai lalu memutuskan untuk berumah tangga, dan saat ini rumah tangga kalian sedang berada di dalam masalah. Apakah hanya jalan satu-satunya hanya bercerai? Tidak Bapak dan Ibu. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui juga bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sangat membenci perceraian. Maka dari itu saya harap Bapak dan Ibu dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini dan mungkin bisa berdamai kembali. Apakah Bapak dan Ibu setuju dan sepakat? Saya tidak sepakat untuk kembali rujuk dengan suami saya, tapi mau berdamai ya bisa. Tapi saya dengan kesadaran saya, dengan kesehatan mental saya, dengan kesehatan saya, dengan kedamaian hati saya tetap ingin menggugat cerai suami saya Bu. Mohon maaf, saya tidak bisa rujuk lagi dengan suami saya. Bagaimana kalau dari sisi Bapak Renaldi sendiri? Saya masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga ini Bu. Suami istri mana yang ingin bercerai? Baik. Tapi ya istri saya tuh tidak bisa bersabar sedikit dan mendengarkan alasan saya kenapa saya itu tidak pulang selama 3 bulan itu. Kelakuan kamu itu yang buat kita cerai, makanya jangan play victim. Kenapa ini cerai? Karena kamu. Kalau kamu terus berpikiran negatif, ya itu yang membuat kamu tuh nggak bisa diajak diskusi. Berpikiran negatif, aku punya bukti. Itu namanya bukan berpikiran negatif. Aku punya bukti semuanya. Aku mencegah, cuma nuduh. Itu bukan berpikiran negatif, itu kenyataan. Memang kamu aja yang selingkuh. Ibu, maaf, harap tenang terlebih dahulu ya. Saya ingatkan kembali sesuai peraturan tadi untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain terlebih dahulu.
Berarti di sini Ibu Marsa benar-benar sudah ingin keputusannya sudah bulat untuk menggugat cerai Bapak? Ya, saya sudah bulat dengan keputusan saya ingin menggugat, tetap menggugat suami saya itu. Baik, kalau dari Bapak Renaldi sendiri bagaimana? Saya masih ingin bertahan rumah tangga ini, Bu. Ya, baik. Sepertinya di sini saya tidak menemukan keberhasilan dalam mediasi kali ini. Mediasi kali ini tidak berhasil. Selanjutnya perkara ini akan dilanjutkan pada sidang berikutnya ya Bapak dan Ibu. Dan mediasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada mediasi kali ini. Mediasi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Sidang Pengadilan Agama Semarang, Senin 28 April 2025 dengan register perkara nomor 121-P.G/2025-PA Semarang segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya sidang hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register 121-P.T.G/2025-PA Semarang antara Marsha Arkan binti Dia sebagai penggugat melawan Renaldi Kurnia bin Pratama sebagai tergugat pada hari ini Senin 28 April 2025 dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada pihak penggugat, saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, ya Bu. Baik, untuk saudara penggugat dan tergugat, apakah didampingi oleh kuasa hukum saudara atau datang dengan sendirinya? Didampingi oleh kuasa hukum saya. Tidak benar kuasa hukum saya, Bu. Baik, untuk pihak kuasa hukum saudara penggugat dan tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Sehat dan siap yang mulia. Baik, untuk pihak kuasa hukum penggugat, bagaimana dengan hasil mediasi di proses mediasi sebelumnya? Berdasarkan saran dari Majelis Hakim, kami sebagai kuasa hukum baik dari pihak penggugat maupun tergugat sudah menyarankan mediasi. Namun ternyata baik pihak penggugat dan tergugat tidak terjadi kesepakatan, hasilnya nihil. Oleh karena itu, kami sebagai penguasa hukum memohon untuk melanjutkan persidangan hari ini. Terima kasih. Baik, untuk pihak kuasa hukum tergugat, apakah benar yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Benar yang mulia, antara penggugat dan tergugat tidak menemukan titik temu. Jadi dengan rasa hormat saya serahkan kepada majelis hakim saja untuk melanjutkan persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, karena tidak ada titik temu, maka persidangan akan saya lanjutkan sesuai dengan agenda di sidang sebelumnya, yakni pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat. Apakah sebelumnya pihak tergugat sudah menerima salinan dari surat gugatan pihak penggugat? Sudah yang mulia. Baik, untuk itu maka pihak penggugat silakan dapat dibacakan isi dari surat gugatannya. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saya akan membacakan isi dari gugatan perceraian. Yang bertanda di bawah ini, nama Marsha Arkan binti Dias, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, dengan alamat Jalan Lingga nomor 3 T1 RW 2, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Renaldi Kurnia bin Pratama, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Lingga nomor 3 T1 RW 2, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama KUA Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 281/Semarang 01/2021
2020 tertanggal 11 Januari 2020. 2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai oleh Allah. 3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Lingga nomor 3 RT 1 RW 2, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. 4. Bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri. Namun, kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai tahun keempat pernikahan. Ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain: 1. Perbedaan prinsip di tengah perjalanan perkawinan dalam hal memiliki anak. 2. Tergugat diduga bahkan ketahuan memiliki wanita idaman lain, selingkuh. 3. Tergugat tidak pulang selama 3 bulan dan tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah batin, namun tetap memenuhi nafkah finansial. Maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan penggugat. 3. Menjatuhkan talak 1 bain subro tergugat Renaldi Kurnia bin Pratama terhadap penggugat Marsha Arkaan binti Dias. 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. 5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat sesuai dengan undang-undang. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini diajukan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih saudara kuasa hukum penggugat. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada saudara penggugat, apakah saudara ingin mengubah atau menambah isi dari gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum saudara? Tidak yang mulia, saya Baik, untuk pihak tergugat, apakah sudah dapat dimengerti isi dari surat gugatan yang telah dibacakan oleh pihak penggugat? Mengerti yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat, apakah akan menggunakan hak saudara untuk memberikan jawaban dari gugatan yang telah dibacakan? Saya akan dibacakan oleh kuasa hukum saya dan akan menyatakan jawaban secara tertulis pada sidang berikutnya. Baik, untuk jawaban gugatannya apakah sudah disiapkan? Belum. Baik, oleh karena itu, pemeriksaan pada perkara ini kami rasa cukup dan akan dilanjutkan pada agenda sebelumnya, yakni pembacaan jawaban atas gugatan oleh pihak penggugat. Oleh karena itu, silakan dari pihak penggugat bisa disiapkan jawabannya, bisa diserahkan kepada kami dan dapat dibacakan. Semarang, 8 April 2025. Kepada yang terhormat, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang di tempat, perihal jawaban atas gugatan perkara perceraian dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Renaldi Kurnia, tempat tanggal lahir Semarang 11 Mei 1997, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pengusaha, agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Lingga nomor 3 RT 1 RW 2, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Dalam hal ini bertindak sebagai tergugat dalam perkara ini dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat membenarkan adanya perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan 2 dalam gugatan. 2. Bahwa tergugat tidak membenarkan dalil pada poin 4 gugatan yang menyebutkan bahwa tergugat berselingkuh. Tuduhan tersebut tidak beralasan dan tidak memiliki bukti yang kuat. 3. Bahwa perselisihan yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan tergugat, tapi juga dipicu oleh sikap penggugat yang keras kepala, tidak
tidak menghargai pendapat tergugat, serta sering memicu terjadinya perdebatan yang berujung pada pertengkaran. Yang kelima, bahwa benar tergugat tidak pulang selama 3 bulan, tetapi hal tersebut disebabkan oleh tekanan mental dan suasana rumah tangga yang tidak kondusif. Selama masa tersebut, tergugat tetap berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga secara finansial. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak sah dan tidak dapat dibubarkan. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Yang keempat, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian jawaban yang disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih. Hormatkan Kiraianti Kurnia Pratama. Terima kasih yang mulia. Terima kasih saudara kuasa hukum tergugat. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada tergugat, apakah ada yang ingin diubah atau ditambahkan dari jawaban yang telah dibacakan oleh pihak kuasa hukum saudara? Sudah cukup yang mulia. Baik, untuk pihak penggugat, apakah sudah dapat dimengerti jawaban dari pihak tergugat dan apakah akan ditanggapi? Mengerti yang mulia, dan saya akan menanggapi secara tertulis dan akan dibawakan oleh kuasa hukum. Baik, pada agenda sidang hari ini kami rasa cukup dan akan dilanjutkan pada agenda selanjutnya, yakni pembacaan replik oleh pihak penggugat. Oleh karena itu, apakah sudah siap repliknya? Sudah yang mulia. Baik, silakan repliknya bisa diberikan salinannya dan dapat dibacakan. Baik. Semarang, 8 April 2025 kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang di tempat perihal replik penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang berdatangan di bawah ini, Kamilia Firdaus SHMH, advokat penasihat hukum pada kantor hukum Kamilia Firdaus SHMH dan rekan nomor 3 T2 RW1 Berbatu Akeh Banyu Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari nama Masa Akan Dias NIK 337411223300005, tempat tanggal lahir 11 Desember 1999, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru honorer, agama Islam, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Lingga nomor 3 RT1 RW2, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Untuk dan atas nama penggugat, sehubungan dengan jawaban dari tergugat yang disampaikan pada sidang tanggal 6 April 2025 dalam perkara perdata nomor 01/PDT-G/2025/PA Semarang, maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan replik sebagai berikut. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan menolak dari tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya. 1. Benar, telah adanya pernikahan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan 2 dalam gugatan. 2. Benar bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di alamat yang disebutkan dalam gugatan. 3. Tidak benar, tergugat telah berselingkuh dan sebagai penggugat memiliki bukti yang kuat seperti foto dan cat 2 sak. 4. Tidak benar bahwa awal mula terjadinya perselisihan, pertengkaran hingga perselingkuhan dikarenakan si tergugat terus memaksa memiliki anak, tetapi penggugat memilih tidak memiliki anak. 5. Benar bahwa tergugat tidak pulang selama 3 bulan dan tetap memenuhi kebutuhan finansial, namun tidak dengan nafkah batin. 6. Tidak benar jika tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, dikarenakan setiap tergugat pulang rumah, tergugat selalu akan mengajak berargumen sampai akhirnya terjadi pertengkaran dengan penggugat dan tergugat memilih berselingkuh dengan alasan penggugat tidak mau memiliki anak. 7. Bahwa untuk poin nomor 7, penggugat memilih untuk tidak kembali bersama atau rujuk dikarenakan penggugat sudah lelah untuk bertengkar dengan tergugat yang tidak ada ujungnya sampai pada puncaknya di bulan Januari tahun 2025 dan memilih penggugat yang berselingkuh dan melihat tergugat yang berselingkuh. Primer, 1. Menolak dari tergugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidi, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian gugatan cerai ini kami ajukan atas perhatian yang terhormat
Ketua Pengadilan Agama Semarang, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Laksa Akan Binti Dias, kuasa hukumnya, saya sendiri Kamilia Ayu Bidal SHMH. Terima kasih. Terima kasih saudara kuasa hukum penggugat. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada penggugat apakah ada yang ingin ditambah atau diubah dari isi replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum saudara. Baik, untuk pihak tergugat apakah ada yang ingin dibantah dari replik yang telah dibacakan oleh pihak kuasa hukum penggugat? Maaf yang mulia, izin menjawab. Kami di sini membantah replik nomor 4. Di sini klien saya sudah melakukan kewajibannya dengan baik, salah satunya dengan mengajak diskusi baik-baik pihak penggugat. Tetapi pihak penggugat tetap dengan pendiriannya yang mulia. Apakah memaksa mengajak pemilik kantor itu merupakan diskusi yang baik? Maaf yang mulia, menurut pihak tergugat itu adalah salah satu upaya etikat baik dari pihak tergugat kepada penggugat. Dan pihak penggugat menganggap itu adalah sebuah pemaksaan. Bagaimana yang mulia? Apapun alasan dari tergugat tidak bisa dibenarkan yang mulia. Mohon izin Bapak dan Ibu, pihak penggugat dan tergugat kuasa hukum, tolong tenang, kita sedang di muka persidangan, maka janganlah kita berdesak di sini. Oleh karena itu, dari bantahan yang telah disampaikan oleh pihak tergugat, apakah akan menggunakan hak saudara untuk mengajukan duplik? Mohon maaf yang mulia, saya mewakili klien saya akan mengajukan duplik di sini. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada pihak tergugat, apakah sebelumnya telah terjadi perdamaian kepada antara pihak tergugat dan penggugat? Belum ada yang mulia. Lalu bagaimana dengan nasihat dan saran dari majelis hakim sebelumnya? Apakah pihak tergugat tidak mengajak rujuk istri Anda? Pihak tergugat tidak mengajak rujuk istrinya, tetapi pihak penggugat tetap dengan pendirian yang mulia. Baik, untuk agenda selanjutnya pembacaan duplik, silakan dari pihak tergugat dapat dibacakan dan diberikan salinannya kepada kami. Semarang, 8 April 2025. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang di tempat, perihal duplik tergugat. Dengan hormat yang bertanda tangan bawah ini, nama Reynaldi Kurnia, NIK 33744011105030001. Tempat tanggal lahir Semarang 11 Mei 1997, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pengusaha, agama Islam, keluarga negara Indonesia, alamat Jalan Lingga nomor 3 RT 1 RW 2 Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Dalam hal ini bertindak sebagai tergugat dalam perkara ini dengan ingin menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, tergugat membenarkan dalil pada poin 1 dan 2 replik yang menyatakan adanya pernikahan yang sah antara penggugat dan tergugat, serta mengenai alamat tempat tinggal sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, tergugat dengan tegas membantah tuduhan perselingkuhan sebagaimana yang disampaikan penggugat. Dalil tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup kuat sehingga harus ditolak. Yang ketiga, tergugat menolak dalil yang menyatakan bahwa perselisihan terjadi karena paksaan tergugat untuk memiliki anak. Faktanya, tergugat hanya mengajak berdiskusi secara baik-baik tentang rencana memiliki keturunan sebagai bagian dari tujuan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang keempat, tergugat membenarkan bahwa dirinya tidak pulang selama 3 bulan, namun hal tersebut disebabkan oleh kondisi rumah tangga yang penuh tekanan dan perselisihan yang terus-menerus terjadi. Yang kelima, tergugat sangat menyayangkan keputusan penggugat yang secara sepihak menolak untuk mempertahankan rumah tangga. Tergugat yakin bahwa masih ada peluang untuk memperbaiki hubungan dan mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat dengan ini mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menolak seluruh dalil-dalil replik yang diajukan oleh penggugat. Yang kedua, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap sah dan tidak dapat dibubarkan. Yang keempat, memerintahkan penggugat dan tergugat untuk mengikuti mediasi guna mencapai perdamaian terbaik bagi kedua belah pihak. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono. Demikian duplik ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Reynaldi Kurnia Pratama. Cukup yang mulia. Terima kasih saudara kuasa hukum tergugat. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada pihak tergugat, saudara Reynaldi, apakah ada yang ingin diubah atau ditambah dari replik yang telah dibacakan oleh pihak kuasa hukum saudara? Sudah cukup
cukup yang mulia. Baik, karena dirasa sesi tanya jawab menjawab telah selesai, maka persidangan ini akan dilanjutkan pada agenda pembuktian alat bukti dan saksi. Maka sebelumnya dari pihak penggugat dan tergugat, apakah akan menghadirkan saksi pada agenda setelahnya? Menghadirkan yang mulia. Menghadirkan yang mulia. Baik, oleh karena itu sidang kita lanjutkan dengan agenda pembacaan pembuktian alat bukti dan saksi. Oleh karena itu mohon untuk panitera dapat memanggil saksi dari pihak penggugat maupun tergugat. Kepada saksi penggugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum, saksi bisa silakan memperlihatkan identitas kepada kami terlebih dahulu. Saksi atas nama Siti Alvina Mainur Fiah. Iya benar yang mulia. Tempat tanggal lahir Semarang 11 Juli 1998. Alamat Jalan Lingga nomor 4 RT 1 RW 2 Karangtempel Semarang Timur. Iya. Agama Islam. Iya benar. Sebelumnya saudara saksi akan kami sumpah terlebih dahulu. Oleh karena itu minta bantuannya kepada hakim anggota untuk dasar. Saudara saksi silakan dapat mengikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih, saudara saksi, silakan dapat duduk kembali. Selanjutnya akan dibantu oleh hakim anggota dapat memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih atas waktunya yang mulia. Saudari saksi, apakah tahu mengapa Anda dipanggil di sini? Iya, saya tahu yang mulia. Apakah saudari saksi kenal pada saudari penggugat? Kenal yang mulia. Siapa nama saudari penggugat? Marsha Arkan yang mulia. Apakah saudari saksi kenal pada saudara tergugat? Kenal yang mulia, sebatas tahu bahwa beliau adalah suami dari penggugat. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, namun di sini saya sebagai tetangga sekaligus teman curhat penggugat yang mulia. Di mana letak rumah Anda antara kediaman penggugat dan tergugat? Rumah saya terletak di samping rumah penggugat dan tergugat yang mulia. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya sedikit banyak mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat yang mulia. Selama ini yang Anda ketahui bagaimana dengan penggugat dan tergugat? Selama ini yang saya ketahui memang dari keduanya baik-baik saja, namun memang akhir-akhir ini saya sering mendengar cekcok di antara mereka dan Pak Renaldi dicurigai mempunyai selingkuhan. Dari itu saya juga sering menginap di rumahnya Bu Marsha saat Bu Marsha merasa tertekan. Dari mana saudari saksi mengetahui jika tergugat mempunyai selingkuhan? Saat kejadian cekcok tersebut, Bu Marsha curhat kepada saya bahwa Bu Marsha mendapati Pak Rey ini catatan mesra dengan seseorang yang tidak jelas, dan pada saat itu juga Pak Rey meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan. Selain itu, apakah ada lain yang saudari saksi ketahui? Saya juga pernah tidak sengaja melihat Pak Rey ini di sebuah kafe dengan seorang perempuan. Dari tindak tanduknya memang seperti ada hubungan spesial di antara mereka. Saya sudah memotretnya dan memvideokannya. Sudah saya jadikan sebagai alat bukti juga. Baik, terima kasih saja. Baik, sebelumnya saya ingin mempertanyakan satu pertanyaan mengenai kesaksian dari saudara saksi. Apakah dampak secara psikologis ini ada kepada saudara Marsha? Ya, Bu Marsha sangat merasa sedih dan juga sangat tertekan dengan semua ini. Baik, sebelumnya terima kasih dari pihak
penggugat. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari kesaksian saksi? Saya izin memberikan bukti. Ya. Mohon izin yang mulia, saya izin menjelaskan terkait bukti yang telah saya berikan. Mohon baik, izin menjelaskan yang mulia. Dari video tersebut dapat dilihat tergugat menyatakan jika itu hanya rekan kerja dan pertemuan tersebut dengan tujuan membahas pekerjaan. Namun dari video tersebut memperlihatkan jika greetingnya bisa dikatakan intim jika hanya rekan kerja. Baik, berikutnya bukti berupa chattingan WhatsApp yang sudah saya katakan tadi. Baik, cukup. Izin menjelaskan lagi. Meskipun nama dan profilnya tidak menunjukkan wanita lain, namun dapat dilihat di isi chatnya, tergugat melakukan pertemuan dan selalu di tempat yang sama dengan wanita lain. Pernyataan wanita lain ini dikuatkan dengan adanya bukti tadi, bukti transfer yang bertujuan ke nama wanita yang bukanlah nama klien saya. Saya tambahkan ini berupa bukti transfer keluar yang dilakukan oleh tergugat yang lagi-lagi bukanlah nama klien saya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih atas kesaksiannya saudara saksi. Silakan saudara saksi bisa kembali meninggalkan ruang persidangan. Baik yang mulia. Baik, untuk bagaimana dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin dibantah dari kesaksian dan pembuktian yang telah disampaikan oleh pihak penggugat? Izin menjawab yang mulia. Dari kesaksian pihak penggugat, apakah saksi tersebut ada saat pada kejadian dan sejauh mana saksi tersebut mengetahui hal tersebut yang mulia? Baik, untuk itu dari pihak tergugat apakah ada saksi dan alat bukti yang akan didatangkan pada persidangan hari ini? Ada yang mulia. Berapa saksi? 1 yang mulia. Baik, untuk panitera silakan dapat dipanggil saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi silakan dapat memberikan tanda pengenal kepada kami terlebih dahulu. Saudara saksi atas nama Ferlian Farel, tanggal lahir Semarang 28 April 1997, alamat Jalan Giri 4, RT 1 RW 2 Capian Semarang Barat. Baik, sebelum itu saudara saksi silakan dapat berdiri dan dapat disumpah terlebih dahulu. Saudara saksi silakan dapat mengikuti kata-kata saya. Demi Allah,
Saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, Saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih, silakan dapat duduk kembali. Selanjutnya akan dibantu oleh hakim anggota untuk dapat memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, siapa nama saudara? Berlian Farel yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal terhadap penggugat dan tergugat? Saya lebih kenal dengan tergugat yang mulia, Siapa nama tergugat? Pak Ari yang mulia. Ada hubungan apa saudara saksi dengan tergugat? Saya adalah rekan kerja dan sering menjadi tempat curhat Pak Ari. Pak Ari juga sering bercerita tentang tekanan dalam rumah tangganya yang mulia. Sesuai keterangan saksi terkait tekanan apa yang saudara saksi maksud? Bu Marsa sering menolak berkomunikasi, bahkan ingin mempunyai anak pun Bu Marsa tidak mau. Inti dari permasalahan tersebut adalah Bu Marsa ingin child free. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi, dari pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan kepada saudara saksi? Dari pihak penggugat ada yang mulia. Silakan bisa disampaikan. Apakah saudara saksi mengetahui apa dibalik alasan mereka mengajukan perceraian? Ya, saya mengetahui inti dari permasalahan tersebut adalah perselingkuhan. Bisa saudara saksi jelaskan tuduhan terhadap tergugat yang tidak pulang selama 3 bulan? Itu adalah keputusan Pak Ari untuk meredam emosi. Bagaimana dengan dugaan perselingkuhan? Wanita dalam foto tersebut adalah rekan kerja Pak Ari. Mereka memang dekat, tapi dalam dunia pekerjaan dekat adalah profesional. Adakah saudara saksi ketahui lagi? Hanya itu yang saya ketahui. Izin membantu menjawab yang mulia. Saya belum selesai. Maaf. Saudara saksi sudah melihat dan mendengar penjelasan saya mengenai video tadi. Lalu bagaimana dengan pendapat saksi? Menurut saya itu adalah profesional dalam pekerjaan. Izin membantu menjawab yang mulia. Saudara pihak tergugat, diselesaikan dulu dari pihak penggugat saudara. Tergugat boleh coba apa tadi? Baik, izin menjawab yang mulia. Apa yang dikatakan saudara saksi adalah benar. Bukti yang ditampilkan adalah saat kejadian di mana Pak Ray sedang rapat kerja. Dan menurut saya itu adalah di dalam video tersebut tidak ada identitas kedekatan sama sekali yang mulia. Baik, lalu apakah saudara saksi mengetahui mengenai pengakuan tergugat yang telah berselingkuh 2 kali? Itu bukan ranah saya. Maaf yang mulia, kenapa pihak tergugat terus-menerus mengungkit hal ini? Padahal dari Pak Ray sendiri sudah ada itikat baik untuk mempertahankan rumah tangganya. Bagaimana yang mulia? Tentu saja akan saya ikuti terus yang mulia karena itu tentu saja menghasilkan kepercayaan dari saya. Terima kasih. Harap tenang pihak penggugat dan tergugat kuasa hukum, karena kita semua dari muka persidangan, maka janganlah kita berserak di sini. Oleh karena itu, jika tidak sudah cukup yang disampaikan dari pihak penggugat dan tergugat, terima kasih sebelumnya atas kesaksiannya pihak saksi, dan silakan dapat kembali ke tempat duduk. Baik, karena dirasa sudah cukup, setelah menimbang dan mengetahui dari saksi penggugat dan tergugat yang telah disampaikan atas kesaksiannya dan beberapa alat bukti yang telah disampaikan oleh pihak penggugat pada persidangan hari ini, maka kami rasa agenda pada hari ini selesai dan kami akan melanjutkannya pada agenda setelahnya, yakni pembacaan putusan oleh hakim. Oleh karena itu, hakim akan memberikan pertimbangan dan putusan pada sidang setelahnya. Sidang ditutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Pengadilan Agama dengan register perkara nomor 1221 garis miring PDT.I garis miring 2025 garis miring PA Semarang 20 Mei 2025 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya sidang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Sidang Pengadilan Agama Semarang dengan nomor register 121-PDT-G-PA 2025-PA Semarang antara Marsha Arkan binti Dias sebagai penggugat melawan Renaldi Kurnia bin Pratama sebagai tergugat pada hari ini 20 Mei 2025 dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka dan terbuka untuk umum. Sebelum diputuskan oleh majelis hakim, izinkan saya selaku panitera untuk membacakan kesimpulan. Yang pertama, PA telah membaca surat-surat dalam berkas perkara. Yang kedua, telah membaca dan meneliti surat-surat yang diajukan oleh penggugat. Yang ketiga, telah menerima dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat. Yang keempat, telah menerima dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat. Yang kelima, telah memperhatikan berita acara pemeriksaan setempat, telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan duduk perkara. Yang pertama, bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan ke Paniteraan PA Semarang dengan nomor register 121-PDT-G-2025-PA Semarang, bahwa yang kedua, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh KUA Kota Semarang. Yang ketiga, bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama. Yang keempat, bahwa pada mulanya pernikahan berjalan dengan lancar dan tentram. Yang kelima, bahwa pada 2 tahun terakhir pernikahan penggugat dan tergugat banyak terjadi perselisihan dan 3 bulan terakhir tergugat tidak pulang ke rumah. Yang keenam, bahwa tergugat beberapa kali terbukti memiliki wanita idaman lain. Yang ketujuh, bahwa adanya perselisihan dan perselingkuhan menyebabkan pernikahan keduanya tidak ada lagi kebahagiaan di dalamnya, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Yang kedelapan, bahwa pihak keluarga juga sudah mengusahakan perdamaian namun tidak ada hasil. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat benar-benar ingin bercerai dengan tergugat, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat dan tergugat enggan berdamai meskipun telah diberi nasihat untuk rujuk kembali. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan. Penggugat tetap mempertahankan isi dari gugatannya, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat dalam persidangan telah membuktikan alat bukti berupa saksi, foto, dan bukti screenshot chat perselingkuhan. Pertimbangan hakim menimbang bahwa mediasi, rapid duplik, barang bukti dan keterangan saksi telah ditempuh dan dilakukan. Majelis hakim menyimpulkan, P dan T adalah suami istri yang sah. Rumah tangga P dan T sering terjadi perselisihan, telah terjadi upaya agar rukun kembali namun tidak berhasil. Sidang putusan perkara nomor 121-PG-G-2025-PA Semarang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, PA Semarang lebih menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara Marsha Arkan sebagai penggugat melawan Renaldi Kurnia sebagai tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan penggugat beralaskan hukum dan sesuai pada ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang diajukan dalam perkara ini adalah talak yang diajukan Pengadilan Agama, maka perkara ini diputuskan dengan talak bain sugro. Maka berdasarkan keputusan Kepala PA Semarang mengadili: 1. Mengabulkan sepenuhnya gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. 3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah KUA. 4. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian diputuskan melalui majelis hakim oleh saya, Rahmi Zahra Isnafarahi, SHMH, sebagai Ketua Majelis Hakim. Hormat saya, Ketua Majelis
Majelis Hakim Rahmizah Rais Nafaroi SHMH menandatangani. Anggota Majelis Hakim Ahmad Roykan SHMH menandatangani. Anggota Majelis Hakim Vika Montaroh SHMH menandatangani. Panitra Setiana Hirawati SHMH menandatangani. Demikian sidang cerai gugat pada perkara ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, sidang saya nyatakan ditutup.